Ini digunakan untuk menjelaskan apa yang kita alami, tapi rasa itu menyaksikan apa yang kita alami. Ketika menyaksikan tidak menggunakan otak, Anda bingung apa yang kita alami. Jadi aku ngalami seperti ini loh mas. Oh yo seperti buat ceritakan. Nah mungkin hari ini jenengan itu diwarisi itu kan orang eling, tidak sadar. Baru ini eling, oh kembali ini gitu. Jadi ada memori purbane leluhur jenengan tangi. Sopo ki? Kok berani ngomong seperti saya ketika ada penjelasan tentang ilmu Kundalini, tentang Kawruh Nusantara, bangun sel-sel memori Mbah Canggah, Mbah Gantung Siwur, seluruh mbah saya ini bangun. Akhirnya mencari. Nah ketika mungkin jenengan melihat nanti paparan itu di YouTube, apa kok Anda tertarik, itu pasti Anda sudah pernah mengalami itu entah kapan. Masalahnya bukan berarti setelah ada terus dikatakan nek bar Kundalini itu libidoku naik, sizeku naik. Masalahnya Anda siap apa tidak? Karena itu perubahan. Seperti Anda latihan nge-gym itu siap jarum apa tidak? Ketika Anda melakukan beban maksimal pertama itu siap jarum dulu apa tidak? Karena suatu perubahan itu pasti menimbulkan dinamika dan masalah atau konsekuensi tertentu. Tapi Anda harus tahu itu naturalnya alam manusia itu harus berevolusi. Karena kita punya free will, harus bergerak seperti roda samsara itu sendiri. Semakin menjadi lebih berkualitas kan begitu. Nah bayi lahir saja itu harus sakit. Orang tuanya, bayinya juga harus keplotot-plotot. Akhirnya ketika lahir kepalanya meletot dulu. Jadi pasti ada konsekuensi itu pasti. Terus bayi mau bisa berangkang ya harus mencret dulu. Ya, mau tumbuh gigi demam dulu. Semua pasti ada konsekuensi. Termasuk di Kundalini. Nah, pentingnya di Kundalini adalah wawasan tentang Kundalini itu. Nah, ternyata di tur Kundalini ini banyak orang yang masih melihat bahwa perspektif Kundalini itu adalah supranatural. Jadi Kundalini itu berorientasi kepada kesaktian yang akhirnya kesaktian sendiri tidak dipahami apa makna kesaktian itu gitu. Maka hari ini kita bareng-bareng untuk ngoncai atau kita diskusi ya. Jadi posisi saya yang duduk di sini belum tentu saya yang paling benar, tapi saya mengundang panjenengan semua itu untuk memecahkan atau mensolusikan untuk mengubah perspektif kita. Karena kawruh itu nyusun weruhe dewi kita, pemahaman kita, kesadaran kita. Karena itu yang paling utama dan paling penting. Karena hari ini budaya kita itu terjebak oleh mitos dan legenda. Hari ini semua orang itu sedang kecanduan mabuk tahayul itu. Jadi kalau ada orang yang menceritakan bahwa guruku dulu itu bisa mengubah domba menjadi manusia, itu jangan kamu langsung telan mentah-mentah. Itu bahasanya bahasa pasemon, apa bahasa yang realistis kasunyatan. Kalau tidak kasunyatan, ya jangan dipercaya. Akhirnya nanti Anda percayanya adalah sulapan. Sulapan itu dalam arti ya instan tadi, seperti ngisi pulsa tadi loh. Padahal kalau dinyatakan, coba Anda amati, bukankah kita itu bisa mengubah domba menjadi manusia kalau dia kita makan? Kalau ayam itu kita makan ya menjadi kita. Nah itu kan kesaktian dan kecerdasan sebenarnya kalau kita tahu. Tapi hanya kita tidak mau mengamati, kita cenderung mengkonsumsi apa yang dikatakan orang lain dan dibesar-besarkan. Nah ini yang membuat bangsa kita tuh decline, decrease. Dan ini terjadi di abad 15 ke sini. Nah di sini nanti kita akan ulas bareng-bareng sebelum masuk kepada spesifikasi tentang Kundalini. Karena menurut saya ini adalah salah satu bagian keilmuan yang penting, yang sanatnya harus dipelajari dan dikembangkan di Nusantara. Karena kita pernah membangun suatu peradaban ya. State nation pertama kita adalah Sriwijaya dan Majapahit. Kedua Majapahit, ketiga baru NKRI. Walaupun pertamanya sebelum masa sejarah atau prasejarah kita sudah punya peradaban. Nah kita akan mengulas tentang wawasan kenusantaraan. Pertama arti daripada Jawa, terus arti daripada Nusantara, terus bagaimana Jawa itu
sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh wilayah geografis, wilayah budaya, ya, wilayah bahasa dan aksara, tapi lebih ke kapitayan. Nah, kapitayan sebenarnya adalah gagasan berpikir atau kesadaran bangsa maritim. Jenengan sudah pernah menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, hari ini kita tidak berkembang menjadi luas karena kita terorientasi kepada cara berpikir agraria atau darat. Nah, cara berpikir darat itu seperti tikus dalam lumbung yang digosokkan akhirnya gampang dibakar dari luar. Nah, bangsa yang besar itu saya rasa bangsa yang belajar dari apa yang ditinggalkan leluhurnya. Kita perlu akui hari ini Cina bisa maju, Israel terlepas dari ada kontroversi, Israel itu belajar kepada leluhur. Akhirnya apa? Gigirisi duwe kawibawan. Lah hari ini kita jongkeng kawibawane negara kita sendiri karena gagasan berpikir kita decline. Nek sak mene gitu, yo dulu kan segini, terus nek segini itu tidak apa-apa, ini segini kok. Ngerangkai itu lebih jauh lagi. Jadi kita bareng-bareng di Kundalini nggih, kita ngundang panjenengan semua itu lebih mengajak diskusi secara holistik. Saya tidak mau hanya aspeknya soal kesaktian. Kesaktian yang dipahami meaningnya yang sudah berubah di hari ini. Pada kesaktian itu kecerdasan. Bangsa ini bangsa yang cerdas seharusnya karena memiliki iklim tropis, mineral yang sangat kaya, negaranya adalah kepulauan dan perairan dan sangat luas. Kita bisa menciptakan hasil mahakarya yang luar biasa, proofnya ada. Apa yang saya katakan ini bisa dibuktikan proofnya, ya. Dari prasasti sudah ada, ya kan. Jadi menulis itu sudah ada sejak dulu. Nah, nanti kalau ada orang yang bilang ngilmu Jawa papan tanpa tulis, nah ini kita diskusi dulu, jangan langsung ke sana. Nah, ini dihapusi sampean, karena sampean biar tidak membaca serat-serat yang ditulis oleh leluhur Anda sendiri. Ah, itu ilmu. Akhirnya kita itu percaya gugon Tuhan yang secara tradisional diturunkan ini belum tentu kasunyatan karena tidak disertai bukti yang otentik, realistis. Ini yang membuat bangsa kita ini turun mindsetnya. Akhirnya terkena, namanya harus kita akui hari ini kita masih kena post colonial syndrome. Jadi good loser. Kita hari ini tuh pecundang yang kalah nang cengenges. Kalah sebenarnya bangsa. Lah hari ini kita harus nelisik lagi ke mbah-mbah kita yang dulu. Gitu. Jadi bukan berarti itu meratapi nasib. Wah, iki tanah garo-goro iki lakone saka Gusti Allah kok. Nah, kita ini siapa kalau enggak perantara? Kita ini yang melaksanakan takdirnya Gusti Allah. Jadi suatu kaum tidak akan dirubah takdirnya kalau dia tidak mau merubah. Wong diparingi sarwa genep kok. Hari ini kan kita tidak mengalami apa yang kita punyai sebagai tubuh. Nah, ini mental post colonial syndrome. Jadi memang kita ini bangga menjadi budak karena dikondisikan begitu. Ini yang harus mohon maaf ya. Akhirnya mentalnya adalah di bawah, melarat, budak, miskin, gratis, ngeyel terus. Itu ketika Anda amati itu adalah emosi yang tidak realistis. Dan itu bukan bangsa kita. Itu bukan bangsa kita. Bangsa maritim tidak seperti itu. Jangan harus tahu kerajaan yang tercatat tertua di dalam sejarah apa? Kutai Kartanegara dan Tarumanegara yang di Jawa Barat ini. Yang dilanjutkan oleh Tarusbawa ya nama rajanya. Itu raja yang kaya. Hedon, bisa menyumbang 1000 ekor sapi. Korbannya ora siji nggo arisan itu ndak 1000. Jadi nek saiki siji nggo arisan sak RT gitu kan. Sapine satu aku ku teponge aku kakinya kan begitu. Nek dulu ora. Nek tanah wani korban yo pisan. Banyak gitu loh nggih. Jadi tidak hanya klaim atas hanya nama, tapi memang ada kemampuan dia mampu dia berkorban. Dan ada niat dan tekad tadi. Itu pasti akan diizinkan oleh semesta selama niat dan tekadnya terwujud gitu. Nah, ini dimulai sebelum masuk ke state Sriwijaya, state nation kita dan Majapahit ya. Kita sudah punya kerajaan-kerajaan yang luar biasa terutama di Jawa Barat. Akhirnya sampai fase akhir Jawa Barat ini lanjut rajanya namanya Tarusbawa. Nah, ini dulu Sunda dan Galuh itu pisah. Nah, Sunda dan Galuh dan Ciaruteun itu dicorai ya. Ada karakternya namanya Tarumanegara. Ini setelah itu pisah lagi, terus disatukan lagi Sunda dan Galuh ini. Nah, wangsa berikutnya Werti Kedayun itu memiliki keturunan dan menikah dengan anaknya atau Ratu Sima. Akhirnya
melahirkan Wangsa Sanjaya. Bapak namanya Bratasenawa. Nah, Bratasenawa ini keturunan dari Sunda asli, dari Tarumanegara, yang akhirnya kawin dengan keturunan dari Kalingga. Kalingga itu Jawa Tengah, Ratu Sima. Lah, ibu atau biung kita yang disebut Ratu Sima ini luar biasa. Beliau sudah mengajari jejak footprint pertama tentang bangsa maritim. Oh, As. Kalau hari ini kita nyonding dan dibawa oleh Kartini bahwa kita harus menegakkan emansipasi wanita, jauh sebelum itu kita sudah beremansipasi. Karena budaya Eropa, bahkan budaya Arab, budaya itu memandang wanita itu adalah kelemahan, termasuk Cina. Maka dibunuh ketika lahir wanita di orang Cina itu. Tapi di diri kita enggak, malah jadi ratu, mendirikan supremasinya, Tribhuwana Tunggadewi, gitu kan. Baru setelah Ratu Sima ini berada di Kalingga, pusat kemaritiman kita itu berada di sana. Maka dicatat oleh kronik ya. Jadi sejarah itu mengalir ke kita itu melalui dua. Satu tradisional, yang satu itu bersifat purbakala. Nah, purbakala itu berarti ada sistematis. Jadi sistematis. Gak gugon Tuhan, okay? Gugon Tuhan itu seringkali hanya subjektif dan spekulatif. Boleh, itu nggedekne hati boleh, untuk membesarkan hati boleh. Tapi kalau terus-terusan Anda mengkonsumsi itu, Anda tidak berkembang. Karena pasti diiringi oleh mitos dan legenda. Budaya mukjizatisasi dan karomahisasi itu perlu dieliminir dulu sementara. Karena kalau kita tidak mengikuti literasi yang jelas, kita tidak sadar bahwa para leluhur kita itu juga sudah pernah memiliki masterpiece, penulis, dan kitab-kitabnya ada. Makanya jangan langsung nyolot, oh kitabnya papan tanpa tulis gitu. Karena kitabnya tidak tertulis, itu jelas Anda tidak menghargai jejak leluhur. Karena kitab itu harus melalui 4 fasa tahapan: Sang Hyang Sruti, Manastuti, Pangastuti, ya. Jadi terus ketika terakhir ada baru kepada Sang Hyang Warinas Jati atau Sang Hyang Pramesti yang dibikin kaosnya brand itu. Nah itu kalau Sruti belum Anda mampu menyelesaikan Sruti, jangan langsung ke Pramesti. Bagaimana Anda berlayar ke laut kalau tidak menggunakan kapal? Bagaimana Anda mendalami spiritual kalau tidak mengenal tubuh? Bagaimana Anda bisa mengalami suwung kalau tidak dalam tubuh? Orang mungkin. Karena semua itu ada jejak yang disebut apa? Talining urip. Jejak itu harus kita alami. Perangkat tubuh kita itu harus dikenali. Lah wong saiki itu membedakan budaya sekarang itu. Berarti nek psikologis itu tidak sesuai, tidak berkaitan, tidak holistik, tidak integral dengan fisiologis. Nah, ini mesti ngawur. Ini budayanya adalah budaya ilusi yang dikembangkan di cerita mitos dan itu. Jadi nek wah tubuh itu tidak berguna. Karena tubuh itu bukan roh, tubuh itu dudu jiwa, dudu sukma, dudu urip. Nah, selama pemahaman Anda seperti itu sudah terkena budaya sufi. Itu budaya metaforik, puisi. Coba jenengan iso ngalami suwung, tidak mungkin kalau gigi Anda sakit. Jadi tubuh ini kudu ditres nani. Makanya badan sariro, sulo sariro, suksmo sariro, baru suksmo sayakti. Itu kodifikasi orang Jawa. Berarti secara biologis Anda mengenal fisiologi Anda, secara sulo, sistem yang bekerja di dalam itu mengenal chemistry, kimiawi Anda. Berarti apa yang Anda proses masuk ke dalam, yang dihimpun ke dalam melalui makanan, udara, air yang kita himpun. Baru setelah ada itu, baru jenengan ngomong sukmo sariro, pikiran dan perasaan. Nah, struktur psikologis ini juga tidak akan pernah mengalami keseimbangan ketika fisiologinya tidak seimbang, chemistry-nya tidak seimbang. Makanya ilmunya ada 4 tahap, ya kan? Jadi yang satu adalah kawisesan, kadiatmikan, nggih. Terus kalepasan, kasatrian, kabrahmanan. Nah ini harus ajeb, ada levelnya. Makanya terus diterjemahkan di era Jawa Baru itu menjadi 4 atau 5 tingkatan. Sedulur papat 5 pancer itu menjelaskan tentang okultis. Berarti pemahaman tentang fisik dulu, elemen yang real, nyata. Mas terhubung karo sedulur papat itu setiap hari kamu menghirup napas itu masa orang sadar itu. Anda minum air itu. Lah itu Supiah, itu mutmainah itu si air itu. Agapati, Merajapati. Hanya gara-gara Anda tidak ngematke loh, Anda orang eling, Anda itu setiap hari terhubung harus sedulur papat.
matahari, srengenge lho, matahari setiap hari ini kita terhubung. Pratiwi, tanah, pancer, siapa ether yang setiap hari ada di jagat raya ini disebut akoso, terhubung setiap hari. Nah, ketika Anda itu melakukan ritual tertentu, itu hanya mempertajam kualitas hubungan. Makanya disakralisasi dengan ritus. Misal, hari ini kita terhubung melalui minum, berarti kepada mutmainah sedulur kita, namanya mutmainah atau air. Nah, akhirnya sama orang dulu, dia nggak sadar, sudah terhubung tapi saya bingung, dijak topo kungkum gitu loh, kungkum ke air itu biar lebih fokus pengamatannya tentang air itu. Lagi dia angel-angel. Seakan-akan kita tidak terhubung, makanya sedulur papat. Baru setelah sedulur papat ada laku. Jadi dari lakon menjadi laku. Nah, laku itu berarti ajaran manunggaling kaula Gusti. Tapi lebih meningkatkan titik pengamatan kita terhadap elemen yang membentuk diri kita. Makanya enak topo mandeng, srengenge atau matahari. Setiap hari Anda itu sudah diajak untuk membersihkan diri Anda sama leluhur. Dede loh, Anda kepanasan setiap hari itu untuk membakar sawan. Anda kungkum di air untuk membersihkan energi Anda. Nanti Anda mandi lumpur, nandur pari begitu. Nanti kalau di Sunda atau di Jawa tuh orang beledok-beledokan itu menyentuhkan kaki ke tanah itu ruwat. Ya, Anda kungkum itu ruwat, mandi tuh kungkum. Jadi untuk meningkatkan pengamatan dan titik pencermatan kita agar lebih fokus, itu disakralisasi menjadi laku-laku tertentu. Karena kalau ini aja wis terhubung tapi kan nggak eling toh. Jadi pengennya sing sakti gitu loh. Itu memuja imajinasi Anda sendiri. Itu sing ndak nyata. Kawruh Nusantara itu kalau ndak nyata jangan percaya, dinyatake dulu. Biar tidak menelan mukjizatisasi dan karomahisasi. Itu budaya mitos dan legenda yang diwariskan turun-temurun untuk ngedekke, untuk membesarkan hati orang kita pasca kolonial datang, pasca Majapahit lengser. Makanya serat-serat yang ditulis di era itu tuh ngawur, secara iklim waktu tidak sesuai, secara ikatan budaya tidak pas. Mosok Brawijaya loro kemaluan, nah itulah kita mendiskreditkan. Nah, ini yang harus dikoreksi ya. Kita bareng-bareng untuk merubah pola pikir. Dan ilmu itu penting, sanat ilmu itu karena itu artikulasi. Maka disebut wedaran. Nah, wedaran itu untuk ndudah atau untuk membongkar namanya wejangan. Nah, wejangan itu harus perlu laku. Nah, wedaran itu perlu didongengi, diceritani. Karena ndak niki bingung. Jane wis ngalami tapi pikirannya rame mulai dewi. Karena tidak ada ya yang disebut pemahaman yang utuh. Penting, pemahaman yang utuh itu penting. Karena otak ini digunakan untuk menjelaskan apa yang kita alami. Tapi rasa itu menyaksikan apa yang kita alami. Ketika menyaksikan tidak menggunakan otak, Anda bingung. Apa yang kita alami? Jadi aku ngalami seperti ini loh mas. Oh yo seperti mbok ceritakan itu. Nah, ini penting karena kita akan mewariskan ilmu kepada generasi kita. Sebagaimana kita mewariskan apa? Memori. Getih, trah, DNA, apapun itu harus diwariskan. Nah, mungkin hari ini jenengan itu diwarisi itu kan orang eling, tidak sadar. Baru ini eling, oh kudal ini gitu. Jadi ada memori purbane leluhur jenengan tangi. Sopo ki? Kok berani ngomong seperti saya ketika ada penjelasan tentang ilmu kundalini, tentang Kawruh Nusantara, bangun sel-sel memori Mbah Canggah, Mbah Gantung Siwur, seluruh mbah saya ini bangun. Akhirnya mencari. Nah, ketika mungkin jenengan melihat nanti paparan itu di YouTube, apa kok Anda tertarik? Itu pasti Anda sudah pernah mengalami itu entah kapan. Nah, ini cocok ini. Padahal setiap hari apakah Anda di sekolah dikasih? Tidak. Tapi perangkat yang Anda pakai itu merekam, mengingat apa yang kita diskusikan ini. Disebut deja vu. Nah, saya mengajak gagasan kenusantara itu kembali menjadi menungso sejati, yaitu human being. Hari ini kita ini mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kita tidak menjadi budaya dan masyarakat yang mardiko. Bukan bebas ya, bukan freedom ya, tapi merdeka. Merdeka dari segala macam serangan dajjal yang ada di sekeliling kita.